Bayangkan jika ada asteroid yang nggak mengarah ke bumi tetapi mengarah ke bulan. Bisa jadi asteroid itu membelah bulan jadi dua. Gimana jika asteroid tadi ngancurin bulan jadi setengah? Apa yang akan kita lihat dari bumi? Bulan bakal hancur berkeping-keping nggak ya? Apa kejadian itu akan menghapus kehidupan di bumi? Sebelum kita mulai, subscribe dulu channel Labirin Otak ya, supaya kita lebih semangat buat kontennya. Yuk kita mulai penjelasannya. Sebelum masuk, kita mau kasih tahu. Dulu bulan pernah hampir meledak. Kejadian itu terlihat di malam hari waktu musim panas di Inggris tahun 1178. Jadi, 1 jam setelah matahari terbenam, orang-orang di sana lihat ada api raksasa muncul dari bagian atas bulan sabit. Mereka ngelihat bulan itu kayak terbelah dua sebelum jadi hitam. Itu yang ditulis sama sejarawan saat itu, guys. Mungkin kalian udah nebak, peristiwa itu sebenarnya bukan bulan yang terbelah dua. Yang dilihat orang-orang saat itu sebetulnya asteroid yang lagi nabrak bulan. Kejadian itu ngirim material bulan ke bumi. Material meteoroid dari bulan tadi masuk atmosfer bumi. Karena garis pandang mereka di depan bulan, jadi ngebuat ilusi bulan terbelah. Terus ada kayak api raksasanya. Sebetulnya kapan itu akan terjadi ya? Coba kita bayangin dulu ya guys. Faktanya bulan itu dibombardir sama ratusan asteroid dan meteorit setiap tahunnya. Kenapa kayak gitu? Mungkin kalian sudah tahu ya penyebabnya. Betul guys, ini karena di bulan gak ada atmosfer kayak di bumi. Gak ada atmosfer itu ngebuat benda-benda itu gak kebakar sebelum tabrakan. Bahkan meteorit sekecil 25 cm pun bisa berdampak besar di bulan. Kalau di bumi terlihat seperti kilat selama 4/10 detik. Tabrakan tadi nyiptain kawah yang panjangnya sekitar 14 meter dan kedalaman 3 meter. Kemungkinan yang bisa bikin kerusakan serius di bulan itu kayaknya Ceres deh. Ceres itu planet kerdil yang ditemuin di sabuk antara planet Jupiter dan planet Mars. Ceres tadi itu besarnya 1/4 dari bulan. Itu pun belum cukup untuk memecah bulan menjadi dua. Atau setidaknya buat ngejatuhin bulan dari orbitnya. Terus harus sebesar apa ya? Kalau mau ngancurin bulan, asteroid yang nabrak harus seukuran bulan juga. Bila terjadi kayak gitu, sekitar 1,3 detik setelah tabrakan, kalian akan lihat bulan hancur. Sebagian besar material dari bulan pasti akan ke bumi. Beberapa material tadi pasti ada yang lebih besar dari asteroid yang bikin dinosaurus punah. Tapi mungkin juga dampaknya nggak sebesar itu guys. Biasanya asteroid yang masuk ke bumi kecepatannya 100 km per detik. Tapi akan beda buat bongkahan besar dari bulan yang pecah dan asteroid yang nabrak bulan tadi. Dari segi kecepatan dan energi pasti lebih rendah dari biasanya. Energinya itu palingan hanya 1% dari asteroid yang biasa. Kalau tabrakannya dahsyat, bulan nggak terbelah jadi dua. Yang ada malah hancur berkeping-keping dan terbakar di atmosfer bumi. Jadi anggap saja tabrakan asteroid tadi bikin bulan jadi terbelah dua. Apa yang akan terjadi di bumi ya? Yang pasti di bumi masih bisa kelihatan bulan. Tapi sekarang bulannya ada dua. Setiap bagiannya punya gravitasi yang lama-kelamaan mengakibatkan tarik-menarik. Jadinya nyambung lagi. Hal ini butuh waktu jutaan tahun guys. Tapi kalau bulan hancurnya sampai berkeping-keping, malam hari kita akan jadi lautan bintang yang keren. Dan Venus jadi objek yang paling terang di malam hari. Misalkan tadi itu bulannya bukan terbelah tapi hancur, ini beberapa konsekuensi yang bakal mengganggu kehidupan kita di bumi. Yang pertama, bulan itu yang menjaga kemiringan bumi sebesar 23,4 derajat. Kalau nggak ada bulan, kemiringan bumi bisa sampai 45 derajat. Apa yang akan terjadi? Ini berarti matahari nggak akan bersinar di area khatulistiwa guys. Matahari itu jadinya bersinar lebih dekat ke kutub utara dan selatan. Otomatis itu akan memicu cuaca yang ekstrim dan bisa nyebabin zaman es di berbagai bagian planet. Konsekuensi kedua, yang pasti air pasang tidak akan sama lagi. Kan udah sering dibahas ya,
kalau pasang surut air laut gara-gara gravitasi bulan. Tarikan gravitasi matahari nggak sekuat dari gravitasi bulan. Jadi kalau nggak ada gravitasi bulan, akan nurunin permukaan air laut yang membahayakan ekosistem di zona intertidal. Zona intertidal itu adalah zona antara garis batas surut terendah sama batas pasang tertinggi. Terus, spesies lahan basah pasang surut juga berebut makanan sama tempat tinggal. Ini benar-benar membahayakan banyak kehidupan laut, seperti penyu. Jadi, spesies tadi itu sangat ngandelin pasang surut air laut buat bertahan hidup. Gimana pendapat kalian? Jika ada tambahan informasi, tulis di komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!